Oke, selamat datang. Hari ini kita akan coba bedah sebuah analisis yang menarik banget nih soal konflik antara blok Amerika Serikat/Israel dengan Iran. Kenapa menarik? Karena di satu sisi ancamannya tuh kenceng banget, tapi di sisi lain perang besar yang beneran kok nggak pernah meletus ya? Nah, sumber yang kita lihat ini nunjukin ada satu hal yang aneh banget. Retorikanya, wih, berapi-api, seolah-olah besok mau perang dunia. Tapi tindakannya selalu kayak ngerem mendadak, menghindar dari perang habis-habisan. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Sip, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Gimana sih konflik ini biasanya dilihat oleh orang banyak? Terutama oleh mereka yang ngelihat Iran sebagai satu-satunya pahlawan buat perjuangan Palestina. Nah, kata sumber ini, persepsi kayak gitu tuh sengaja dibangun loh. Lewat apa? Ya lewat pernyataan-pernyataan para pejabat Iran dan juga kampanye di dunia maya yang terus-terusan menggambarin Iran sebagai pembela utama Palestina. Tapi disinilah letak kejanggalannya. Penulisnya nunjukin fakta bahwa dalam gencatan senjata terbaru, nggak ada satupun pasal yang bahas soal kemerdekaan Palestina atau nasib Gaza. Fakta ini dipakai buat mempertanyakan narasi tadi, seolah-olah publik itu di-prank. Terus, kalau bukan perang, beneran? Ini apa dong? Nah, disinilah sumber ini ngasih satu interpretasi yang sama sekali berbeda. Mereka menyebutnya perang bayangan. Jadi, ini bukan pemanasan buat perang total, tapi lebih ke sebuah kondisi ketegangan yang sengaja dikelola. Mereka saling serang tapi lewat cara-cara nggak langsung. Dan ini dia klaim yang cukup berani dari penulisnya. Dia bilang, isu Palestina ini seringkali cuma jadi alat buat Iran untuk cari dukungan di panggung regional. Nah, ini nih yang seru. Penulisnya bahkan pakai istilah lokal kita, semangat tai ayam. Buat yang belum tahu, ini artinya semangat yang di awal doan panas membara, tapi cepet banget dinginnya. Pas banget kan buat ngegambarin pola ancaman mereka yang ujung-ujungnya nggak jadi apa-apa? Oke, sekarang bagian yang paling menarik. Gimana sih cara kerja konflik yang terkelola ini? Ternyata ada aturan mainnya loh, walaupun nggak pernah ditulis secara resmi. Jadi polanya itu selalu kayak bales-balesan yang udah diukur. Satu pihak provokasi, yang satu lagi ngasih sinyal mau bales tapi balesannya itu udah ditakar biar nggak kebablasan. Biar apa? Biar dua-duanya bisa kelihatan gagah di depan publiknya masing-masing tanpa harus memulai perang yang beneran menghancurkan. Pertanyaannya, kenapa sih mereka mati-matian ngehindarin perang total? Ya, karena ini skenario kalah-kalah buat semua pihak. Iran takut rezimnya jatuh, Amerika juga trauma sama perang panjang yang mahal, dan yang paling penting, ekonomi dunia bisa hancur kalau pasokan minyak dari Selat Hormuz berhenti. Dan slide ini nunjukin gambaran besarnya, gimana konflik ini jadi alat politik dalam negeri yang ampuh banget buat kedua belah pihak. Yang satu teriak setan besar buat nyatuin rakyatnya, yang satunya lagi pakai ancaman Iran buat naikin anggaran militer. Intinya mereka saling butuh musuh buat jaga stabilitas internal. Oke, kita coba mundur sedikit ke belakang. Sumber ini ngasih bukti kalau strategi perang bayangan ini bukan hal baru loh. Justru, strateginya udah disempurnain puluhan tahun yang lalu. Contohnya di tahun 90-an, proksinya Iran yaitu Hizbullah berhasil bikin tentara konvensional Israel kewalahan dan akhirnya mundur dari Lebanon Selatan. Ini semua dilakukan tanpa perang langsung antar negara. Nah, ini tuh kayak cetak biru dari apa yang terjadi sekarang. Lantas, apa dong kesimpulan akhirnya dari semua ini menurut si penulis? Jawabannya jujur aja cukup sinis. Intinya menurut sumber ini, semua ini lebih mirip pertunjukan atau sandiwara. Tujuannya bukan ideologi murni, tapi lebih buat cari untung di panggung regional dan juga di dalam negeri masing-masing. Ini kutipan yang nusuk banget kan? Penulisnya bahkan bilang mereka ini teman dekat. Dua rival yang sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain buat mempertahankan kekuasaan dan pengaruh mereka. Tapi kalau ini semua cuma permainan geopolitik, ada satu pertanyaan penting yang diajukan sumber ini. Siapa yang sebenarnya nanggung biayanya? Jawabannya, menurut penulis, ya rakyat Palestina itu sendiri. Perjuangan mereka, nasib mereka, seolah-olah cuma jadi pion dalam sebuah permainan catur raksasa, sementara kondisi mereka di lapangan gak kunjung membaik. Dan analisis ini ditutup dengan sebuah pertanyaan yang benar-benar bikin kita mikir. Sebuah pengingat ya, kalau dibalik semua strategi dan manuver politik tingkat tinggi, selalu ada manusia biasa yang harus menanggung akibatnya.